Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lan nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini Allah terima dan semoga dosa-dosa kita dibersihkan. Kemudian di hari yang fitri, di awal tahun ini kita diibaratkan seperti bayi yang baru lahir, dan semoga di kemudian hari kita bisa lebih berhati-hati menjaga agar kita tidak mengotori usia kita dengan perbuatan-perbuatan dosa, dan semoga kita dipertemukan lagi di bulan Ramadan yang akan datang di tahun depan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat seseorang sudah selesai menunaikan ibadah di bulan Ramadan, terutama selama 1 bulan penuh, tentu saja tradisi kita adalah bersilaturahim kepada sanak famili kita, kepada orang-orang terdekat kita atau orang-orang yang pernah bergaul dengan kita, untuk saling ridho, meminta ridho, ya, untuk saling meminta maaf, saling memaafkan, sehingga amal ibadah kita tidak dihalangi dengan dosa-dosa kita yang ada hubungannya dengan sesama makhluk. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah nasihat ataupun ibarat yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah taala wardah. Beliau mengatakan, yang bunyi ibaratnya adalah, redaksi aslinya adalah begini, tentang 10 faidah ataupun fadilah bersilaturahim. Qala Al-Imam Al-Hafidh As-Samarqandi, telah berkata Al-Imam Al-Hafidh As-Samarqandi, atau biasa dikenal dengan Al-Hafidh Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala wa ardah. I'lam, ketahuilah bahwa bi anna fi silatirahimi asrahisalin mahmudatin, bahwa sesungguhnya di dalam silaturahim itu terdapat 10 hal-hal yang terpuji, 10 sesuatu yang mahmudah, yang terpuji. Awaluha anna fiha ridallah ta'ala li'annahu amara bisilatirahimi. Yang pertama adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menyambung sanak famili, bersilaturahim. Kemudian wasani idkhalu sururi alaihim. Yang kedua adalah kita bisa berbagi kebahagiaan kepada sesama, ya, kita bisa berbagi kebahagiaan pada sanak famili kita, teman-teman, dan juga saudara-saudara kita. Kemudian waqad ruwiya fil khabari, telah diriwayatkan di sebuah hadis bahwa inna afdal amali idkhalu sururi alal mu'min, wa inna afdal amali stuhune luwih utama-utama ning amal iku idkhalu sururi, manjingake bungah utawa berbagi kebahagiaan alal mukminina, utawa bisa dikatakan idkhalu sururi itu membuat bahagia alal mukminin, ing atase wong mukmin. Kemudian wasalis, yang ketiga adalah anna fiha farahal malaikatu li'annahum yafrahuna bisilatirahimi, membuat silaturahim itu membuat
gembira atau bahagia para malaikat. Karena para malaikat ini sangat bergembira dengan adanya silaturahim. Maksudnya kalau ada kita manusia yang gemar bersilaturahim, itu para malaikat gembira atau bahagia. Kemudian warabi'u anna fiha husnus sana'i atau hasanus sana'i minal muslimina alaih. Kemudian yang keempat adalah mendapatkan pujian dari saudara muslimin. Ya, kita tentu akan mendapatkan pujian dari saudara-saudara kita sama kaum muslimin, karena pasti bahagia orang yang didatangi meskipun tidak membawa apa-apa, tapi orang yang disilaturahimi itu tentu saja dia akan mendapatkan kebahagiaan, merasa bersyukur, merasa dianggap saudara, merasa masih diakui gitu. Kemudian yang keenam adalah yang kelima adalah ini tadi yang warabiu anna fiha husnus sana'i minal muslimin alaih, wal khamisu yang kelima adalah anna fiha idkhalul ghammi ala iblis alaihi al-la'natu. Yang kelima adalah membuat iblis laknatullah alaih kesusahan. Iblis itu paling tidak suka dengan adanya silaturahim. Karena iblis itu selalu menanamkan kebencian, menanamkan saling bermusuhan. Itu adalah merupakan perjuangan iblis, perilaku iblis, dan bujuk rayu iblis selama ini memang ingin membuat manusia ini saling bermusuhan. Jadi kalau ada sesama kaum muslimin itu saling bersilaturahim, itu iblis susah gitu. Kemudian wasadisu ziyadatun fil umri. Yang keenam adalah membuat umur itu berkah, membuat umur itu menjadi panjang. Artinya panjang itu ya ada keberkahan di dalam usia kita. Yang ketujuh adalah membuat berkah rizkinya. Yang ketujuh adalah wasabi'u barokatan fi rizki. Ada keberkahan di dalam rezeki kita. Wasamin surul amwati. Yang ke-8 adalah membuat orang yang meninggal dunia itu bahagia, senang. Seperti orang tua kita atau leluhur kita itu bahagia, ikut senang kalau anak keturunannya itu gemar bersilaturahim. Apalagi bersilaturahim menyambung persaudaraan, menyambung kembali dulu teman-teman orang tua kita atau leluhur kita. Kalau bahasa Jawa ini, orang Jawa mengatakan ojo sampai mati obore. Artinya di saat orang tua meninggal dunia, maka anak keturunannya lah yang menyambung silaturahim kepada sanak famili yang masih hidup. Kemudian karena wasaminu surul amwati li'anal abai wal ajdati yusrauna bisilaturahimi yusarruna bisilaturahimi wal qarabati, karena sungguhnya orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kakek-kakek kita, orang tua kita, leluhur kita itu bahagia dengan adanya silaturahim dari kerabat-kerabatnya. Watasi'u ziyadatun fil mawadati li'annahu idza waqa'a lahu sababun minasruri wal husni yastami'una ilaih. Kemudian membuat orang-orang yang telah mati itu merasa bahagia, ya tadi itu leluhur kita ya. Karena bapak dan kakek moyang yang telah wafat itu sangat bergembira dengan adanya silaturahim yang dilakukan oleh keturunan-keturunannya. Kemudian bertambahnya rasa cinta, karena ketika ia mengalami kegembiraan atau kesusahan, saudara yang pernah ia silaturahimi, pernah didatangi akan berkumpul mengunjunginya dan membantunya. Hal ini membuat ia semakin cinta dan semakin terjalin adanya saling menyayangi. Kemudian bertambah pahala, itu pasti bahwa bertambahnya pahala, ya. Wal asir ziyadatul ajri ba'da mautih, ya. Bertambahnya pahala setelah kematiannya. Karena orang-orang yang pernah ia kunjungi, pernah disilaturahimi, setiap kali ingat dan menyebut dirinya, mereka akan mendoakannya. Di sini dikatakan ziyadatul ajri ba'da mautihi annahum yata'una lahu ba'da mautihi kullama dzakaru ihsanihi atau ihsanahu di saat membicarakan tentang kebaikan-kebaikannya. Semoga kita bisa senantiasa bersilaturahim, menyambung kembali persaudaraan dan persahabatan yang sempat
1 tahun ini tidak tersambung. Semoga bermanfaat.